Kemanakah manusia setelah mati? Apa benar kematian itu menyeramkan dan menyakitkan? Kenapa penjelasan kematian menurut filsafat Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan filosofi tradisional Nusantara itu banyak yang berbeda-beda? Sebenarnya setelah mati itu kita akan kemana sih? Dan bakalan ngapain? Nah, di konten ini saya akan membahas kemana kita akan pergi setelah mati dan apa yang akan terjadi pada ruh kita setelah kita mengalami kematian menurut ajaran filsafat yang ada di Bali. Kenapa saya tertarik untuk membahas kematian menurut tradisi Bali? Karena ajaran yang berkembang di sana itu mirip dengan pembahasan kematian yang ada di Jawa, di mana setelah manusia meninggal dunia, manusia tidaklah pergi ke neraka ataupun ke surga, melainkan menyatu kembali ke alam ketuhanan atau kita sebut dengan alam cahaya tanpa batas atau alam ruhani. Dengan mempelajari filsafat ini, ternyata ini bisa membuat jiwa manusia lebih tenang dalam mengarungi sisa-sisa umur dengan tidak lagi khawatir atau takut dengan neraka atau khawatir tidak kebagian surga. Dan ternyata ini juga dipelajari dalam beberapa literatur tasawuf. Bagaimana selengkapnya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, simak dulu informasi penting berikut ini. Sebenarnya, perangkat untuk mengakses dunia gaib atau dunia spiritual itu sudah ada dalam diri kita sendiri. Dan sebenarnya kita memang hidup di dalam dua dunia, yakni dunia materi dan dunia nirmateri. Dunia nirmateri inilah yang sering disebut sebagai dunia gaib atau dunia spiritual. Nah, manusia sebenarnya sudah dibekali perangkat berupa mata ketiga dan pikiran bawah sadar untuk mengakses dunia nirmateri ini. Dan kita bisa memanfaatkan dunia ini untuk kesejahteraan dan kebaikan kita dan juga umat manusia. Bagaimana cara mengoptimalkan perangkat tubuh untuk mengakses dunia spiritual ini dan bagaimana cara mencegah diri agar tidak terjebak dalam dampak negatif dari dunia spiritual. Bagaimana cara menyembuhkan diri agar kita bisa transenden atau naik ke dimensi spiritual yang lebih tinggi. Selengkapnya akan kita bahas di online kelas saya di awal Mei ini dengan tema keajaiban pikiran bawah sadar dan dunia mistik atau gaib. Di sini kalian juga akan mendapatkan praktek meditasi dan bonus hipnoterapi untuk menyembuhkan dan memurnikan diri, sehingga energi kalian bisa naik atau transenden ke dimensi spiritual yang lebih tinggi. Sayangnya, kelas ini terbatas dan belum tentu akan dibuka lagi dengan tema yang serupa. Jadi daftarkan diri kalian sekarang, cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya. Sejak kecil, banyak di antara kita yang diajarkan kalau kematian itu identik dengan kesakitan dan kengerian. Sejak kecil, kita sudah didoktrin kalau nanti sebelum mati, kita akan kedatangan malaikat pencabut nyawa, dan proses pencabutan nyawa manusia itu menyakitkan serta menyeramkan. Bahkan rasanya seperti ditusuk puluhan pisau sekaligus. Saking sakitnya, sampai-sampai mayat itu selalu membelalakkan mata ke atas karena dia melihat betapa ngerinya, dan dia merasakan betapa sakitnya nyawanya dicabut. Tapi pertanyaannya, kenapa di dunia ini ada orang yang meninggalnya enak? Kenapa ada orang yang meninggalnya tersenyum? Kenapa ada orang yang meninggalnya itu santai-santai saja? Apakah mereka yang meninggal dengan tersenyum ini menjadi pertanda bahwa meninggalnya mereka itu juga mudah dan nyaman? Lalu yang meninggal sambil melotot itu, bisa nggak sih kita jadikan pertanda kalau juga ada loh orang yang meninggalnya itu sulit dan sakit? Tanpa sadar, kita jadi sering memperdebatkan sejak kecil betapa ngerinya kematian dan betapa sulitnya manusia itu masuk ke dalam surga. Bahkan di alam kubur saja, manusia bisa segera mendapatkan siksaan kalau amalnya tidak baik. Ini secara bawah sadar akhirnya menciptakan ketakutan kolektif dalam diri umat manusia terhadap kematian. Salah satu dampaknya, manusia akhirnya berlomba-lomba menjadi orang baik supaya saat matinya nanti jadi mudah. Menjadi orang baik itu tidak salah, justru baik juga. Tapi kadang kita memaksa pendapat kematian kita kepada orang lain sehingga menimbulkan pertengkaran, dan inilah yang kerap menjadi pecahnya pertemanan antar manusia. Cuma gara-gara memperdebatkan kematian, akhirnya jadi saling memaksakan diri dan bertengkar karena memperdebatkan kematian mana yang paling benar. Sebenarnya setiap agama dan tradisi itu menyuguhkan proses kematian yang berbeda-beda, walaupun di beberapa agama dan tradisi tertentu agak mirip. Kalau saya lebih suka mengkaji proses kematian yang diajarkan oleh falsafah Bali dan Jawa yang memiliki kemiripan. Dan ini diceritakan cukup lengkap dalam buku Perjalanan ke Alam Kematian berikut ini. Kenapa saya lebih suka cerita kematian dari dua tradisi ini? Karena dua tradisi ini tidak mengajarkan kematian yang menyeramkan dan sakit. Dua ajaran ini justru mengajarkan manusia bagaimana supaya bisa mengalami kematian yang tidak menyakitkan, tapi justru malah membebaskan.
Apa yang terjadi setelah manusia mengalami kematian? Dalam buku ini dikisahkan bahwa kematian itu sebenarnya adalah proses kembalinya ruh sejati manusia ke alam Tuhan atau alam asal yang disebut juga sebagai dimensi cahaya tanpa batas yang sangat indah. Kematian sebenarnya adalah proses kembalinya ruh kepada Sang Pencipta. Alam Sang Pencipta ini dikisahkan sebagai dimensi cahaya tanpa batas yang sangat indah, sehingga kematian seharusnya tidak menyeramkan dan menyakitkan. Dalam buku ini juga dikisahkan saat kita mengalami kematian, maka tubuh hanya mengalami sakit sebentar saja, dan sakit ini hanya terjadi kepada beberapa ruh atau atman yang belum ikhlas mati, seperti pada orang yang masih banyak kemelekatan duniawi, pada orang yang mati terbunuh, orang yang meninggal karena kecelakaan tiba-tiba, atau sejenisnya. Ketika manusia ikhlas menerima kematian, maka tubuhnya tidak akan mengalami sakit yang berkepanjangan, bahkan bisa jadi tidak merasakan apa-apa. Dalam buku ini juga dikisahkan, setelah manusia mengalami kematian, maka rasa sakit di tubuh itu akan hilang. Rasa sakit ini sebenarnya disebabkan oleh rangsangan nyeri pada sistem saraf yang dirasakan oleh proses berpikir di otak, dan ini diteruskan perasaan manusia kepada ruh atau atman. Ingat, manusia adalah makhluk 3 dimensi yang memiliki panca indera yang bisa merasakan rasa sakit atau nyaman terhadap setiap rangsangan di tubuh. Rasa sakit, sehat, dan nyaman semuanya adalah proses kinerja sistem saraf di tubuh yang diolah oleh otak sebagai perwujudan mekanisme tubuh fisik kita. Dalam tradisi Bali yang juga mirip dengan tradisi Jawa, kematian sebenarnya adalah proses memisahkan ruh dari segala rasa yang ada di dalam tubuh fisiknya. Dalam kematian, ruh atau kesadaran murni manusia ini dilepaskan dari jasad, dan ruh akan kembali menjadi sang hidup yang sejati, yakni naik ke alam yang lebih tinggi atau yang kita sebut juga sebagai alam ketuhanan atau alam asal atau dimensi cahaya tanpa batas. Itulah kenapa dalam tradisi Jawa dan Bali dikenal dengan yang namanya mati moksa, alias bebasnya ruh dari segala kemelekatan duniawi termasuk kemelekatan dengan tubuh itu sendiri untuk kembali kepada asalnya atau kembali kepada sangkan paraning dumadinya. Sangkan paraning dumadi sendiri adalah asal manusia terlahir dan juga tujuan manusia kembali setelah manusia hidup di dunia, yang dalam falsafah Jawa juga disebut sebagai Tuhan, yang perwujudannya meliputi segala apapun yang ada di alam semesta ini. Dan filsafat ini kemudian diajarkan dalam konsep Manunggaling Kawula Gusti yang menjadi konsep utama dan juga merupakan tujuan spiritual tertinggi dalam ilmu kejawen. Kejawen ini adalah tradisi spiritual Jawa baru yang berkembang sejak era Islam, yang mencampurkan ajaran tasawuf Islam dengan spiritual Jawa kuno. Dalam ajaran ini dijelaskan, setelah manusia meninggal dunia nanti, maka manusia akan manunggal kembali kepada Tuhan, menyatu dalam alam cahaya ketuhanan yang indah sekali dan tanpa batas. Kalau kita ikhlas menerima kematian, maka ruh akan pulang ke alam rohani. Ruh akan melihat alam yang penuh cahaya, yang suasananya jauh lebih indah daripada keindahan manapun yang ada di bumi. Dalam buku Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Jailani ini dijelaskan bahwa alam cahaya ini adalah alamnya Nur Muhammad, yakni cahaya pertama yang diciptakan oleh Tuhan sebagai manifestasi wujudnya. Nur Muhammad inilah yang lantas membentuk percikan-percikan cahaya yang menjadi cikal bakal setiap makhluk atau materi yang ada di alam semesta, termasuk menjadi cikal bakal manusia yang disebut sebagai ruh. Dalam buku ini dijelaskan, setelah manusia meninggal dunia, maka bagi orang-orang terkasih pilihan Tuhan, ruhnya ini akan kembali menyatu menjadi satu kesatuan cahaya pertama atau Nur Muhammad, yang merupakan cahaya pertama yang diciptakan oleh Tuhan tadi. Nur Muhammad inilah cahayanya, manifestasi perwujudan Tuhan, dan sekaligus yang pertama kali diciptakannya. Ini adalah dimensi ruh atau cahaya Tuhan yang tanpa batas dan sangat indah. Di saat ruh manusia kembali bisa menyatu ke alam Nur Muhammad ini, maka kematian ini disebut juga dengan mati moksa kalau dalam tradisi Bali atau Jawa. Dan alam cahaya atau alam Nur Muhammad ini juga merupakan alam ruhani. Dalam buku Perjalanan ke Alam Kematian ini bahkan disebut sebagai surga yang sesungguhnya. Dalam tradisi spiritual Bali dan Jawa, kematian yang benar bagi manusia adalah kematian yang membebaskan ruh, sehingga ruh bisa menyatu kembali ke alam cahaya atau alam Tuhan tanpa adanya hambatan atau gangguan dari dunia.
Dalam tradisi Jawa dan Bali, kematian itu seharusnya justru membebaskan, bukan malah mengikat manusia dalam kemelekatan saat maut menjemput. Jadi, jika kita ikhlas mati, maka ruh akan pulang ke alam rohani. Dalam buku Perjalanan ke Alam Kematian ini disebutkan bahwa saat mati nanti, maka ruh akan melihat alam penuh cahaya yang suasananya lebih indah daripada keindahan apapun di bumi. Ini adalah alam cahaya yang tanpa batas, yang dalam ilmu tasawuf disebut juga sebagai alamnya Nur Muhammad, yang berlokasi di alam lahut yang tak terbatas dan tak terjangkau oleh pemikiran manusia. Kematian yang seperti ini disebut juga sebagai mati moksa. Dan alam cahaya atau alamnya Nur Muhammad ini adalah surga yang sesungguhnya. Dalam buku Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dikisahkan bagaimana manusia dan alam semesta ini dulunya itu terbentuk dari Nur Muhammad ini. Pada mulanya Tuhan menciptakan Ruh Muhammad sebagai ciptaan pertamanya yang diciptakan dari cahaya jamalnya, dan dalam bahasa Arab jamal ini berarti wujud kecantikan, keindahan atau rupawannya Tuhan. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, "Aku ciptakan Ruh Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku." Sedangkan Muhammad di sini yang dimaksud ini bukanlah Nabi Muhammad sebagai seorang manusia atau rasul, melainkan Muhammad sebagai cahaya di alam gaib yang merupakan citra atau perwujudan pertama Tuhan. Perwujudan pertama inilah yang disebut sebagai Ruh Muhammad. Nabi Muhammad sendiri pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Yang pertama diciptakan Allah adalah ruhku, cahayaku. Yang pertama diciptakan Allah adalah pena. Yang pertama diciptakan Allah adalah akal." Semuanya ini adalah satu makna, yakni hakikat Muhammadiyah yang kemudian disebut sebagai Nur Muhammad karena bersih dari segala kegelapan yang menghalangi Jalalullah atau zat Tuhan yang zuhur di alam asma atau alam hakikat. Dalam buku Sirrul Asrar ini dijelaskan bahwa hakikat Muhammadiyah adalah ta'ayun awalnya Tuhan yang darinya lahirlah nubuah atau kenabian, risalah atau kerasulan, dan wilayah atau kewalian. Inilah yang menjadi sumber pencerahan manusia, termasuk pencerahan yang dialami oleh para nabi, rasul, dan orang-orang suci atau wali, termasuk juga pencerahan yang dialami oleh para light worker, satria piningit, atau avatar-avatar yang bertugas mengantarkan manusia akhir zaman menuju ke zaman baru yang lebih tercerahkan. Nah, Nur Muhammad ini disebut juga sebagai akal karena ia mengetahui segala sesuatu. Nur Muhammad juga disebut sebagai pena karena ia adalah sebab peralihan ilmu dari Allah ke makhluknya, seperti halnya pena yang menggoreskan ilmu ke dalam huruf-huruf di atas kertas. Makanya manusia sering dianjurkan untuk menggunakan akal sehat dalam hal apapun. Bahkan dalam beragama pun manusia diperintahkan untuk menggunakan akal sehat, bukan hanya menelan begitu saja doktrin dan dogma yang berkeliaran. Sebab akal sehat ini sumbernya adalah dari Nur Muhammad yang berpengetahuan luas dan bersumber dari Tuhan langsung. Ruh Muhammad atau Nur Muhammad ini tidak hanya sumber dari pengetahuan dan akal sehat manusia, tapi dia juga merupakan inti dari seluruh materi yang ada di alam semesta ini. Ia adalah inti dari semua materi atau makhluk yang ada di dunia. Nur Muhammad adalah ciptaan yang pertama kali ada sekaligus menjadi pokok dari segalanya di dunia. Allah atau Tuhan menciptakan semua ruh makhluk hidup dari Nur Muhammad ini di alam lahut dalam bentuk terbaik dan hakiki. Alam lahut ini adalah tingkatan alam yang tidak berawal serta tidak berakhir, tidak terbatas dan tidak berwujud. Ini adalah alam tempat arsy atau singgasana Tuhan berada. Alam lahut adalah al-waton al-asli atau negeri asal atau sangkan manusia. Oleh Wali Songo disebut juga sebagai omah keprabon. Saat dunia materi ini diciptakan pertama kali, Nur Muhammad adalah nama bagi keseluruhan atau ruh manusia di alam lahut. Ketika manusia yang sudah tercerahkan atau sudah makrifat itu meninggal dunia, maka ruhnya ini terbebas dari jasad dan menyatu kembali menjadi kesatuan Nur Muhammad di alam asal manusia. Ini lalu menjadi parannya manusia. Karena itu, alam lahut tempat arsy Allah ini juga bisa disebut sebagai sangkan paraning dumadi. Ruh kita pada hakikatnya adalah percikan-percikan Nur Muhammad yang tunggal dan meliputi segalanya. Saat tubuh fisik kita diciptakan, maka percikan Nur Muhammad ini pun ditiupkan ke dalam tubuh fisik sebagai pokok atau hakikat manusia. Ini adalah diri sejati kita yang merupakan jati diri kita. Maka tidak salah kalau dikatakan bahwa jati diri kita sebenarnya adalah cahaya, alias percikan cahaya ilahi. Inilah asal dan tujuan manusia setelah mati nantinya. Inilah sangkan paraning dumadi manusia nantinya. Manusia yang bisa kembali ke sangkan parannya setelah mati
Dikatakan juga mati moksa dalam tradisi Jawa dan Bali. Dan cara untuk bisa mati moksa ini sebenarnya tidaklah ribet dan tidaklah berat. Ketika Anda mati moksa, maka kematian Anda juga menjadi mudah. Agar mati menjadi mudah, maka hindarilah tindakan-tindakan yang bisa membuat tubuh mati akibat kemarahan, putus asa, atau meninggal dunia yang disertai dengan emosi negatif lainnya. Sebab emosi-emosi negatif tidak akan membebaskan Anda, justru malah membuat Anda berada dalam survival mode atau mode bertahan hidup